Kembali lagi di channel Faiz Al-Ghifari, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal atau crime story yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang pernah terjadi di tahun 2016, yaitu kasus perampokan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur, di mana 11 penghuni rumah dirampok dan disekap di dalam kamar mandi, yang mana akhirnya 6 dari 11 orang itu meninggal dunia. Ceritanya yaitu pada tanggal 26 Desember 2016, beberapa hari sebelum tahun baru, dimana biasanya tahun baru tuh dirayain dengan kumpul sama keluarga, senang-senang, tapi tidak dengan keluarga yang tinggal di salah satu rumah mewah di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur ini, dimana mereka mengalami nasib yang sangat tragis dengan disatronin perampok di rumah mereka. Menurut dari CCTV yang diambil dari TKP oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa perampokan ini tuh terjadi sore hari, sekitar jam setengah 3-an sore atau lebih tepatnya pukul 14.26 waktu Indonesia Barat. Di situ kelihatan kalau perampok komplotannya ini pertama kali masuk tuh dari gerbang depan. Dia masuk ke halaman depan. Pertama satu orang dulu yang masuk. Dia masuk langsung nodongin pistol ke salah satu sopir dari pemilik rumah. Dan akhirnya diketahui di kemudian hari kalau si perampok yang pertama kali masuk ini namanya Ramlan Butar-Butar, yang mana juga diketahui sebagai otak dari perampokan ini. Jadi si Ramlan Butar-Butar ini pertama dia masuk ke halaman depan, dia langsung nodongin ke salah satu sopir dari pemilik rumah ini, terus dia langsung masuk ke dalam rumah. Nah, ketika masuk di dalam rumah itu dia juga nodong ke para pembantu yang ada di rumah itu, kayak suruh nunjukin di mana ruang kamar dari Pak Dodi, karena mereka ingin ngambil barang-barang berharga dari situ gitu. Gak lama dari situ, komplotan yang lain 3 orang sisanya itu ikut masuk ke rumah, karena komplotan ini tuh terdiri dari 4 orang, yaitu si Ramlan Butar-Butar yang jadi otak dari perampokan itu, terus ada Erwin Situmorang, terus ada Ridwan Sitorus sama Alvin Sinaga. Rame tuh di lantai 1, kayak ada yang berusaha yang ngelawan tapi mereka tetap nggak bisa, terus ada yang dipukulin gitu juga, jadi rame banget. Terus tiba-tiba dari lantai 2 itu anak pertama dari Pak Dodi yang namanya Diona, yang waktu itu masih umur 16 tahun, dia akhirnya keluar dari kamar dari lantai 2 karena dia mikir kayak ada apa sih kok rame-rame di lantai 1 kayak gitu. Setelah dia keluar dari kamarnya di lantai 2 itu, nah kebetulan langsung si salah satu perampok tuh ngelihat kalau ada Diona itu keluar dari kamar. Dia langsung disamperin sama rampok itu, terus dipukul pakai pistol itu, sampai akhirnya si Diona ini diseret dari kamarnya sampai ke lantai 1 tuh sambil ngelewatin tangga gitu loh. Jadi kebayang nggak sih betapa sadisnya dan betapa tega banget para perampok ini waktu memperlakukan orang-orang yang ada di rumah itu. Nah, kebetulan pada hari itu tuh si Pak Dodi, si pemilik rumah, itu lagi nggak ada di rumah kebetulan. Ya karena kan emang Pak Dodi ini seorang pengusaha ya, jadi pastinya kan sibuk. Nah, tapi dari CCTV itu kelihatan pada pukul 14.35, tiba-tiba itu Pak Dodi itu kebetulan lagi balik ke rumah gitu. Ya mungkin bukan kebetulan aja ya, tapi mungkin udah takdirnya kayak gitu. Waktu itu Pak Dodi pulang masuk ke rumah dan melihat di rumah itu ternyata lagi dalam kondisi yang sangat tegang, ada rampok kayak gitu. Pak Dodi berusaha ngelawan dong, tapi akhirnya tetap aja Pak Dodi nggak bisa ngelawan. Akhirnya dengan sadisnya keempat perampok ini menyakiti dan akhirnya membawa 11 orang yang terdiri dari anak-anaknya Pak Dodi. Ada anak pertama, anak kedua, sama anak ketiga, sama temen dari anak yang paling kecil, sama beberapa pembantu, sama 2 sopir plus Pak Dodi. Mereka bersebelas disekap di dalam kamar mandi yang cuman berukuran 1,5 kali 1,5 meter.
Setelah disekap, akhirnya si para perampok ini tuh mulai melancarkan aksinya buat ngambil barang-barang berharga, lalu akhirnya kabur. Terungkapnya kasus ini tuh diawali dengan temen dari Dionita, anak pertama Pak Dodi ini, yang emang udah janjian sama Dionita buat main di tanggal 27. Nah, karena si Dionita ini nggak bisa dihubungin dari tanggal 26 atau hari terjadinya perampokan itu, akhirnya si Sheila ini inisiatif ngedatengin rumahnya si Dionita gitu. Nah, waktu didatengin, diketok-ketok pintunya, ternyata nggak ada respon. Nah, akhirnya dia inisiatif lah, udah pintunya dibuka lah. Waktu pintunya dibuka, ternyata pintunya itu nggak kekunci gitu. Terus ya udah, akhirnya si Sheila ini masuk ke rumah, nyari Dionita kan. Terus akhirnya waktu dia lagi nyari di rumah itu, dia tuh ngedenger ada suara rintihan dari kamar mandi. Panik dong, takut kan pastinya, di rumah yang mewah gede gitu, terus nggak ada orang, tapi tiba-tiba denger suara ada rintihan orang di dalam kamar mandi. Akhirnya si Sheila ini keluar lah, dia lari keluar, panik, langsung laporan ke security perumahan itu. Nah, lapor ke security, dia kasih tahu kalau ada begini-gini. Akhirnya si security ini langsung laporan ke polisi. Akhirnya polisi sama warga datanglah rame-rame ke rumah itu buat ngecek ada apa di rumah itu. Ketika mereka udah masuk, mereka ngecek kamar mandi, ternyata emang bener masih ada suara rintihan dari dalam kamar mandi itu. Akhirnya polisi dibantu dengan warga ngebuka secara paksa pintu itu. Nah, ketika dibuka, betapa kagetnya semua orang yang ada di situ. Ternyata di dalam situ nggak cuman ada suara rintihan, tapi ada 11 orang yang ditemukan secara bertumpuk di dalam kamar mandi yang luasnya tuh cuman 1,5 kali 1,5 meter, tanpa ventilasi, tanpa penerangan. Dan dari 11 orang itu, 6 diantaranya itu meninggal. Ada yang udah meninggal di situ, ada juga yang meninggal di rumah sakit. Tapi kebanyakan dari 6 yang meninggal itu, yang 5 itu meninggal di situ. Dan yang 6, yang 1 orang, yang ke-6 itu meninggal di rumah sakit. Di antara yang meninggal tuh si Pak Dodi yang pemilik rumah, terus si Dionita yang masih umur 16 tahun, terus anak ketiga dari Pak Dodi namanya Dianita yang masih umur 9 tahun, sama temen dari Dianita yang namanya Amelia yang umur 10 tahun. Yang kebetulan si Amelia ini lagi main di rumahnya Dianita gitu. Terus sama sopir namanya Pak Yanto sama Pak Tasrok. Kalau Pak Tasrok ini dia meninggalnya di rumah sakit setelah dievakuasi itu. Sama beberapa pembantu juga yang selamat. Kalau dari hasil otopsi sih mostly mereka meninggalnya itu karena dianiaya sama para perampok itu, sama juga kehabisan nafas ya, karena emang di dalam, bayangin aja deh, dari kejadiannya perampokannya itu kan jam 14.30 ya, setengah 3 sore tuh, setengah 3 sore sampai diketemuinnya sama warga itu sekitar jam setengah 10 pagi besoknya. Berarti kan udah lebih dari 12 jam di dalam situ kan. Gak bisa ngebayangin betapa pengapnya di dalam ruangan sesempit itu dan orang sebanyak itu yang sebelumnya udah dianiaya sama para perampok itu. Gak lama setelah terungkapnya kasus ini ke publik, akhirnya pada tanggal 28 Desember, pihak kepolisian berhasil menangkap Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang di salah satu kontrakan di daerah Bekasi. Di dalam proses penangkapan ini, si Ramlan Butar-Butar ini tuh sempat berusaha kabur dan berusaha ngelawan kayak gitu loh. Sampai akhirnya sama polisi berhasil dilumpuhkan, ditembak, dan akhirnya si Ramlan Butar-Butar ini tewas di tempat karena kehabisan darah. Juga si Alvin Sinaga juga ketangkep juga di daerah Bekasi, tapi beda daerah sama penangkapan si Ramlan Butar-Butar, tapi malamnya ketangkepnya. Terus pada tanggal 1 Januari itu suspek yang terakhir yang namanya Ridwan Sitorus akhirnya juga ketangkep juga. Dan akhirnya 3 orang pelaku yang tersisa ini, mereka dijerat dengan pasal berlapis. Pasal yang pertama yaitu pasal 388 KUHP tentang pembunuhan,
lalu pasal 365 KUHP tentang pencurian, dan pasal 333 KUHP tentang penyekapan dengan ancaman penjara 15 tahun. Namun pada tahun depannya, tepatnya tanggal 17 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa untuk pelaku ini akan diganjar dengan hukuman mati, yaitu untuk Erwin Sitomorang dan Ridwan Sitorus, sedangkan untuk Alvin Sinaga diganjar dengan hukuman seumur hidup. Karena memang ketiga orang ini telah terbukti secara hukum melakukan pembunuhan berencana, pencurian, dan penyekapan. Tapi menurutku tuh yang paling ngeri itu setelah proses perampokan itu ya, maksudku perampokan itu ya pasti ngeri banget kan, kayak dianiaya, dibunuh kayak gitu. Tapi yang aku gak habis pikir tuh, gak bisa bayangin tuh proses setelah perampok itu pergi malah. Karena coba bayangin aja, disekap 11 orang, dan pastinya itu kan dalam kondisi udah terluka gitu ya, terluka habis dianiaya sama perampok gitu kan, pastinya juga berdarah-darah, terus dalam kondisi yang udah nggak fit kayak gitu loh. Mungkin ada juga yang diikat, udah disiksa duluan. 11 orang di dalam kamar mandi yang cuman luasnya tuh 1,5 kali 1,5 meter, sama kamar mandinya itu nggak ada ventilasi dan nggak ada penerangan. Dan coba bayangin aja deh, selama lebih dari 12 jam berada di situ, maksudku menahan sakit, menahan nggak bisa napas. Prosesnya itu loh yang menurutku lebih ngeri sih. Karena kalaupun sebenarnya dibunuh sama perampok di awal gitu ya kan langsung terbunuh gitu ya. Tapi kalau ini kan lebih ke penyiksaan gitu ya, dibiarin supaya mati secara perlahan gitu kan. Menurutku itu yang sebenarnya lebih harusnya dipertimbangkan untuk dihukum mati semua sih kalau menurutku ya. Jangan sampai ada yang salah satu yang dihukum seumur hidup, kan juga mereka ngelakuin kan komplotan kan sama-sama. Gimana menurut kalian? Apakah pantas dari salah satu pelaku ini dihukum seumur hidup? Apakah lebih cocoknya dihukum mati semua? Tinggalin di komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya aku makin semangat lagi bikin konten-konten crime story kayak gini buat nemenin kalian di malam-malam hari. Thank you.